Perempuan keren, saya Moza Pramita kembali di Tua Tapi Keren. Sekarang ini sudah bersama DJ Wahai DJ alias Dr. Grace ya, tentunya Mama sama Feni Mairka. Jadi yang menarik, banyak sekali perempuan keren yang bertanya mengenai hormon sehubungan dengan perimeno, menopause dan postmeno. Yes. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas bahwa pentingnya kita tuh sebenarnya melakukan cek hormon sebenarnya. Karena terus terang saya umur 47 tahun belum pernah cek hormon. Feni udah, gua nggak tahu Irka belum pernah juga. belum pernah. Sayangnya selama saya hidup nih, prinsipnya adalah di kepala kalau nggak ada keluhan gue nggak ngecek, iya kan gitu. Nah sekarang di umur 47 saya merasa bahwa harus konsultasi sama dokter. Terapi atau cek hormon apa yang harus saya lakukan untuk bisa menghadapi premeno dan menopause ini dengan lebih nyaman? Oke. Cek hormon itu kalau aku ya kalau nggak ada keluhan apa-apa tapi umur udah 45 tahun ke atas, biasanya aku selalu nyaranin panel seks hormon ya. Jadi yang diperiksa panel seks hormon ya. Apa sih yang diperiksa gitu kan? Boleh kalau mau lengkap LH, FSH, estradiol. Ya, jadi estrogen tuh ada 3 tipe. Bayang nggak? Estrogen tuh ada E1, E2, E3 ya, estradiol dan estron ya. Jadi kenapa kok ribet nih sampai 3 tipe ini diperiksa? Karena ada estrogen yang related to cancer. Ya, jadi estrogen yang mana nih yang tinggi? Jadi nggak cuma periksa estrogen doang gitu. Kalau mumpung kita udah cek hormon sekalian. Jadi biasanya aku periksa E1, E2, E3 ini. Nah, estrogen yang selama ini diomongin tuh estrogen tipe 2 atau estradiol. Estradiol ya, itu yang selalu kalau ngomong estrogen itu biasanya itu estradiol ya. Nah, jadi yang diperiksa tadi LH, FSH ya. Terus estrogen which is E1, E2, E3, progesteron ya. Terus DHEA kalau pernah dengar ya, itu catatannya banyak banget nih ya. DHEA dan kortisol. DHEA itu apa, Dok? DHEA itu aku kalau nyeritain bagan hormon ya. Hormon itu sebenarnya ya, hormon itu sumbernya, bahan bakunya tuh kolesterol. That's why kalau ngomongin kolesterol, sebenarnya itu harus hati-hati. Jangan cuma ngeliat kolesterolnya tinggi. Oke, minum obat kolesterol. Enggak begitu. Jadi beberapa bulan yang lalu jadi kebetulan gue ini kan medical check up, terus jadi sepanjang hidupku baru kali ini medical check up, terus dokternya bilang oke, kolesterolnya tinggi, jadi saya kasih obat kolesterol gitu. Kebetulan sih udah dibeli tapi belum diminum sampai sekarang. Kebetulan sekarang ketemu dokter. Nah itu kira-kira gimana tuh dok? Jadi maksudnya gini, karena kadang-kadang betul juga sih. Jadi salah satunya adalah kita sering saat kita ada keluhan kita ke dokter, tapi jarang sekali dokter-dokter lain itu apapun ininya ya, maksudnya mau dia spesialisnya apapun itu sangat jarang dihubungkan dengan hormon. Tadi kan dokternya juga sempat ngobrol ya, itu bahwa jarang coba deh cek hormon itu kan masih jarang ya. Nah itu gimana sih hubungannya gimana dan kapan kita harus aware dan mungkin kapan kita harus aktif bertanya, dok saya boleh nggak sekalian cek hormon gitu ya? Betul. Nah kan tadi aku udah bilang ya, mulai umur 45 kalaupun nggak ada keluhan baik nggak periksa ya. Tadi udah listnya udah aku kasih tahu. Nah terus kenapa, apa hubungannya sama kolesterol gini? Makin berumur kita, entah itu perempuan entah itu laki-laki, lihat deh kolesterol cenderung naik. Udah pasti itu ya. Mau kurus mau gendut mau kurus mau gemuk, kolesterol cenderung naik. Cuman kita itu yang kita obatin itu angka laboratorium. Aduh senangnya ketemu dokter DJ. Semuanya nyadar itu. Bodoh amat, hajar yang penting turun gitu kan. Aku bilang kolesterol itu bahan bakunya hormon. Kolesterol itu akan dirubah menjadi yang namanya pregnenolon ya. Hormon pregnenolon. Pregnenolon itu ntar berubah menjadi sebelah kiri menjadi progesteron, sebelah kanan menjadi DHEA. DHEA itu akan turun menjadi estrogen dan testosteron. Dan progesteron nanti di bawahnya kortisol atau hormon stres. Sekarang kenapa nih repot-repot nyebutin progesteron dan bla bla bla. Sekarang kortisol ini hormon yang paling diabaikan. Iya betul. Jarang banget
dokter meriksain kortisol, ya. Kortisol itu pagi harusnya optimal tinggi 18, 19. Dan aku sering nemuin itu pasien kortisolnya 2, 3, kemarin pasiennya 5. Apa yang terjadi? Tuh bangun tidur gue kayak digebukin. Atau gue baru kayaknya nyawa gue baru ngumpul jam 10 deh nanti. Jadi gue baru ngumpul. Kalau kortisol itu fight and flight hormone. Fight and flight. Jadi kalau kita mau bangun seger, kortisol kita mesti harus tinggi. Harus pagi-pagi. tinggi. Ya. Kortisol itu bukannya stres ya? Hormon stres. Hormon stres itu bukan jelek negatif dulu gitu ya. Ya, kita kalau nggak ada stres nggak hidup. Iya. Ya, gitu. Flight and fight-nya itu ya kita harus ada. Ya, jadi pagi itu kita harus fight kan. Mau hidup gitu. Nah, harus kayak gitu. Jadi hormon kortisol kita mesti tinggi. Ya. Nah, makin malam hormon kortisol tuh kurvanya begini, makin malam harusnya makin rendah. Tapi yang sering terjadi gini. Makanya siang turun. Salah dong. Sering dengar nggak kalau karir woman atau cowok dia bilang gitu, gue makin malam makin seger otak gue, fokusnya makin ada, makin clear, gue baru bisa belajar, baru bisa mikir, baru itu kalau malam. Kenapa? Itu nggak normal. Itu yang membikinkan makanya ada early stroke itu Yes, gitu ya, karena kortisol malam tuh harusnya rendah, yang tinggi melatonin. Gitu. Gue tertohok loh, karena zaman muda saya begitu dok. Iya. Jadi mulai kerja. Makanya kamu sekarang pagi jam 9. Dan ini biasanya dianggap sesuatu yang normal. Gitu, baik. ya. Sekarang simulasinya gini, anggaplah perempuan atau laki-laki di usia 40-50, karirnya lagi bagus, tekanan dari pekerjaan lagi tinggi, ya, tidur kurang, kopi 2-3 gelas, terus makan kalau black coffee it's okay, tapi kadang-kadang coffee with-nya ini gitu, sugarnya ini ya. Terus habis itu makannya aduh biar cepat aja, yang penting kenyang. Gitu kan, apa yang terjadi? Kortisolnya berantakan. Perempuan kalau kortisolnya berantakan, estrogennya cepat turun. Balik lagi, stres. Iya, jadi stres itu sesuatu yang harus di manage. And you need stress in your life to continue your life. Jadi kita nggak bisa menghindari stres. Bukan masalah lu nggak boleh stres ya, bukan. Jadi sekarang kalau manage your stress. Iya, manage. Saya yakin semua yang hadir dalam episode yang ini adalah masih menunggu jawaban dari kenapa ini loh ada ini, ya kan? Nah, itu belum terjawab tuh. Nah, tadi hormon kortisolnya yang berantakan, akan bilang itu bikin estrogen juga berantakan, progesteron. Kenapa? Once dia harusnya tadi si pregnenolon dari kolesterol kan jadi pregnenolon. Pregnenolon itu kan harusnya jadi progesteron, DHEA. Karena stres, shortcut. Dari pregnenolon langsung ke kortisol. Dia kan fight and flight. Dia butuh dulu. Badan kita mendahulukan yang emergency. Jadi ke situ dulu, ke kortisol dulu. Itu namanya kortisol steal atau pregnenolon steal. Ya. Akhirnya hormon yang lain berantakan, turun. Makanya bilang gue kalau stres mens gue berantakan deh. Iya. Benar ya? Atau gue kalau stres gila ya ini mensnya kenapa jadi ini banget ya, kontraksinya berantakan, apa sakit apa segala macam. Itu karena semuanya terkondisi untuk si kortisol. Kortisol naik ya, berantakan, cenderung naik kalau lagi stres awal-awal, nanti lama-lama turun. Kalau turun itu artinya udah fatigue, udah adrenal fatigue. Nah, awal-awal dia tinggi dulu. Nah, begitu kortisol naik, ada hormon nih yang di luar hormon stres yang ikut naik yang hubungannya sama lemak. Ada yang tahu nggak? Insulin. Insulin. Itu lagi. Ya. Jadi kalau orang stres ya, awal-awal mungkin ya kalau stresnya stres pikiran, beban pikiran, awal-awal kurus, awal-awal karena apa? Exhausted ya. Tapi lama-lama, terus dok. Tapi lama-lama insulinnya naik. Insulin itu fat storing hormone. Ulang dok. Insulin itu fat storing hormone. Jadi hormon jadi kerjanya jadi gimana nih? Tanpa keluar tidak stres, jangan-jangan dalamnya stres sebenarnya.
ya. Badannya ya tanpa kita sadar. Jadi stres itu kan tadi aku udah bilang, stres itu bukan cuma ada masalah. Iya. Ya, stres itu karena ya itu tadi ya, misalnya consuming too much sugar juga kita juga stres, atau tadi yang food sensitivity ya, atau tadi tidur yang berkaitan dengan tidur. Jadi banyak sebenarnya faktor yang kita sebut sebagai stres. Nah, si insulin tadi selain fat storing hormone, insulin itu juga inflame. Radang, inflamasi. Kita bilangnya apa? Takut ngebayanginnya. Kita bilangnya ada topik lain. Tahan. Ya, jadi insulin itu kaitan kortisol. Insulin itu nanti bikin orang aging, makanya dibilang inflame aging atau inflammaging. Oh, yang kayak bengkak-bengkak jadinya ya? Bukan. Tua gitu. Jadi jadi gini, Jadi aku nggak nyalahin orang botox, orang filler, thread lift. Oke, fine gitu, fine, nggak apa-apa karena aku juga ngerjain itu gitu kan. Tapi bukan hanya berhenti di situ gitu. Kita nggak mau kan. Karena itu kan ada di lagi luar yang mesti ya, dibenerin. di luar yang di dalamnya ya. Bener. Botoxnya mah cakep gitu. Diabetes. Ya kan, gitu. Itu ininya cakep, osteoporosis. Dan perempuan itu challenge-nya ketika menopause adalah osteoporosis. Gitu. Dan untuk menghindari osteoporosis, yang tadi tuh yang sempat di episode sebelumnya angkat beban. Yes, resistance training. Yes. Nah, jadi hati-hati, perempuan itu identik sebenarnya seharusnya dengan resistance training. Yes. Aduh, Mari jadi mulai dari diri supaya semuanya jadi solusinya nih, Jadi kan gini Kak, jadi asumsi nih ya, kalau dari obrolan kita tadi, jadi bayangannya hanya dengan awam ya, dengan kita melihat anggaplah saya, Moza dan Irka kan mirip-mirip ya, nggak ada yang langsing gitu kan. Apakah dengan hanya melihat begitu aja, kayaknya kita bertiga itu hormon imbalance? Iya. Oh, oke. Udah pernah cek belum kalian? Belum. Insulin puasa. Irka belum, Moza jadi, belum. jadi gini, Vesta jadi udah. sesimpel, tapi ya sayang itu kan udah lama banget ya, jadi kayaknya udah nggak valid gitu. Jadi anggaplah dengan sekarang kita kondisi sudah menopause, ini sedang menuju gitu kan, dengan porsi bentuk badan, jadi supaya relatable sama perempuan keren yang lain ya. Jadi kalau kita bentuk badannya seperti ini, kemungkinan besar kan hormon imbalance. Nah, sempat juga dibahas bahwa tes hormon itu kan mahal dan tidak semua dokter paham. Jadi kira-kira kalau buat Dr. Grace, kira-kira nih kita mesti ngapain deh? Oke. Sekarang gini, yang pertama kita benerin metabolisme kita dulu. Jangan tiba-tiba jump into hormon. Benerin metabolisme. Berbalik ya berarti ya. Jadi harus step by step. Ya kalau mau jump into hormon langsung lengkap, waduh lebih bagus lagi. Alhamdulillah kalau ada duitnya. Ya kan? Nah, biasanya aku tuh selalu nyaranin pasienku untuk periksa metabolisme lemak dan metabolisme gula. Ya, metabolisme gula yang diperiksa ya, itu kadang-kadang hanya periksa gula darah puasa, makan, HbA1c, udah that's it. Nggak ada yang pernah periksa insulin puasa. Pernah periksa insulin puasa? Belum. Pernah dengar periksa? Oke. Nggak ada yang periksa insulin puasa. Buat apa periksa insulin puasa? Jadi sebelum kita diabetes, kita akan mengalami kondisi yang disebut prediabetes. Tapi kondisi prediabetes itu udah sering kedengeran, bener nggak? Terus mau diapain? Emang yang kayak apa sih kondisi prediabetes itu sebenarnya udah banyak tandanya. Contohnya nih kayak gini, ya ini nih tungkuknya hitam, keteknya hitam, selapahanya hitam. Udah ke dokter kulit nanti di laser atau tuh iklannya jadi banyak banget. Padahal itu prediabetes. Jadi leher, ketiak dan selangkangan itu. Jadi nyelesainnya bukan hanya laser. Laser boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan root cause-nya. Jadi bukan, oh ya gemukan, udah lu diet lah, kurangin makan, bukan itu jawabannya. Nggak bisa begitu aja. Nggak bisa begitu aja. Karena ada orang yang aku pernah dapat pasien gini, dok gimana dong dok? Gue udah nggak makan loh dok, beneran nggak makan, tapi kok tetep nggak turun-turun. Lah ketika nggak makan apa yang terjadi? Badan kita bahannya nahan, stres. bahannya stres dan dia nahan. Jangan begitu stres kortisol, stres tinggi, kortisol naik, tadi aku bilang apa yang naik? Insulin naik, fat storing hormonnya ke perut. Hey, jadi kalau mau baik aja makanya kalau yang
kayak gitu malah aku suruh makan, bingung, dok nggak makan aja gue gemuk, lu suruh lagi gue makan tambah gemuk, salah gitu. Jadi stres itu bukan karena yang di luar ya, badan aja juga stres. Ya, jadi itu hormonnya kayak, jadi periksa itu. Nah, periksalah insulin puasanya supaya nanti dapat yang namanya HOMA-IR. HOMA-IR itu untuk ngelihat kita dalam kondisi insulin resistance apa enggak. Benerin dulu itu si insulin itu ya, supaya dia ada di range optimalnya. Nah, begitu insulin kita udah enggak resisten, insulin kita udah sensitif, dia akan bakar lemak. Baik. Jadi gini, ini kan kita sebenarnya sangat awam. Jadi jawabannya kira-kira dok, misalnya nih untuk perempuan keren yang sekarang lagi nonton nih, kira-kira pertama mereka harus konsul ke dokter apa? Iya, sebenarnya harusnya sih banyak ya dokter, harusnya. Aku juga nggak tahu ya. Cuman kalau yang memang agak benar-benar detail dan concern biasanya dokter-dokter functional medicine. Dokter functional medicine. Iya, betul. Bahasa Indonesia apa? Belum ada di Indonesia apa ya? Waduh. Kalau nggak minimal, kalau kita mau hubungin ke ke dokter kira-kira kemana dan apa yang mesti ditanyakan. Oke, sebenarnya tar dulu, apa yang mesti ditanyakan gimana nih? Aku karena kan gini kan, dok aku pengen bertanya, tapi kan karena kita bingung kan, aku tuh gemuk, aku gini ya gitu kan, gitu loh. Nah, inilah kesulitannya sebenarnya tuh, Bianas ya, karena dokter sendiri kan punya privilege masing-masing ya. Dia menterapi gemuk aja banyak cara, ya banyak cara gitu. Bukannya tidak gini, bukan boleh dan tidak boleh dokter melakukan terapi itu, bukan, tapi caranya si dokter mungkin begitu. Nah, di aku kalau kita dokter functional medicine untuk gemuk itu bukan cuma oke sini gua suntik gemuk, ambil paket 10 kali suntik gemuk balik. Bukan itu. Bukan itu ya, Dok. nggak pernah aku kayak gitu, kedip mata. nggak pernah, itu kayaknya nggak ada di Indonesia. Oke, jadi nggak itu ya, Dok. Jadi nggak begitu, ada metabolisme yang mesti dibenerin. Dan biasanya kalau yang kayak gitu menyakiti hati pasien, ngerti nggak? Nyuruh makan yang bener, nyuruh olahraga. Kayak kemarin aku ketemu pasien, dok, temen gue kemarin habis lu suntik dok, habis ini nggak makan dia, turun berat badannya. Gue juga mau dong dok disuntik. Jadi mungkin ya untuk menutup obrolan kita hari ini di episode ini, jadi kesimpulannya kalau saya boleh ini ya, jadi Dr. Grace sebenarnya adalah untuk wanita yang sedang dalam masa gejala menopause dan menopause, kalau kita mengalami kenaikan berat badan, sebaiknya memang tidak langsung terjun diet, ya kan, atau ngikutin program-program yang mungkin ditawarkan, dijamin pakai ini pasti akan turun. Jadi justru adalah kita ngecek hormon dulu, cek metabolismenya, cek dulu metabolismenya. Memang diskusi sama dokter yang bisa membaca bahwa metabolismenya, wah ini insulin resistance nih, benerin dulu insulinnya, how to benerin insulinnya, tiap dokter beda-beda nanti gitu. Dan satu, jangan lupa kita ngomongin insulin supaya kerjanya bagus, dan harus dicek apa? Vitamin D. Karena vitamin D itu related to insulin. Insulin yang resistance, yang kerjanya, insulin resistance itu dia kerjanya gini, keluarnya banyak tapi nggak kerja. Nah, itu insulin resistance. Gitu. Jadi itu yang kita mesti selalu aware bahwa karena sebenarnya hanya dengan sembarangan diet aja itu justru untuk masa panjangnya kan kita mau tetap sehat terus kan nanti gitu kan. Awal-awal turun habis gitu nanti berhenti, naik lagi. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata untuk apalagi sekarang ya rata-rata usianya misalnya udah di atas 45 tahun, justru yang namanya keseimbangan hormon itu adalah salah satu yang harus kita juga perhatikan ya, penting banget. Dan biasanya kalau istilah program-program weight loss atau segala macam hanya sekedar diet dan olahraga, nggak ada yang mikirin hormon, nggak ada yang mikirin bahwa ada kekacauan hormon nih yang bikin dia gemuk. Hormon tadi aku udah cerita ya, estrogen, progesteron, estrogen yang tadi bikin lemak, terus ada kortisol, terus ada insulin, ada satu lagi hormon yang bekerjanya memang bertanggung jawab terhadap metabolisme. Ada yang tahu? Nggak tahu. Tiroid. Betul, langsung pegang leher. Jadi semua hormon itu sebenarnya harus dilihat satu-satu, baru nanti dibikin balance. Nah,
Kalau itu kacau semua, itu yang memperberat kondisi perimenopause, premenopause, menopause, dan postmenopause. Baik, Dr. Grace, thank you banget buat informasinya. Sekarang kalau misalnya perempuan keren mau menghubungi Dr. Grace kemana? Nah, ke Dr. House. Dr. House Clinic, nanti nomor teleponnya aku share ya. Siap. Nanti kita taruh di description ya gitu ya. Yang pasti terima kasih buat para perempuan keren, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kita juga ada di TikTok dan di Instagram sama nama akunnya adalah Tua Tapi Keren Dr. Grace. Terima kasih banyak. Thank you Dr. Grace.